Saya selaku Ketua Tim Pemenangan untuk Kecamatan Sidoarjo. Kemudian dari rekan-rekan Partai Koalisi hadir senior kita Pak Agus Sumantri, politisi tangguh di Kabupaten Sidoarjo. Kata mereka kagak ada matinya. Rene Mas Agus. Kemudian dari partai koalisi yang lain mungkin hadir dari Nasdem dan Demokrat yang saya hormati pula. Segenap mengelola ketua posko relawan Pak Kujoyo. Yang saya dengar posko ini paling militan di Kabupaten Sidoarjo. Teman-teman yang lain untuk Kelurahan Gayam yang paling itu Pak Kujoyo, Pak. Bengi-bengi ngaku orjinan barang aku. Untuk menambah ya suasana yang enak karena kita berdemokrasi ya dengan gembira, maksud pulang azan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah paham semuanya bahwa Bu Eti dan saya mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2020-2024. Secara teknis mungkin kami tidak berkampanye terlalu panjang, hanya tips apa yang harus kita lakukan dalam waktu yang semakin dekat ini. Kita ketahui bersama, kita hidup suasana pandemi, di rapat-rapat terbuka, pertemuan yang melibatkan banyak massa memang tidak diperbolehkan. Kita ikuti itu, sehingga strategi atau cara yang paling pas dan tadi sudah dilakukan di posko pemenangan Pak Kujoyo ini. Kampanyenya adalah door to door, kampanye dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Kita tidak sekedar sosialisasi calon, tapi memang mencari pemilih. Jadi kalau awal namanya popularitas, kalau ini namanya elektabilitas. Jadi memang boleh uang sing milih. Kalau dulu di lapangan bareng-bareng itu namanya sosialisasi, pengenalan. Oh ini calonnya, baru terbatas itu. Jadi juga dikembangkan oleh Mas Agus, kita ada di posisi sebagai pasukan infanteri, pasukan angkatan darat. Ini yang akan menghabisi lawan. Jadi kalau pasukan angkatan udara itu medsos, wah itu terus bombardir medsos, terbatas menimbulkan persepsi. Jadi persepsi masyarakat, medsos itu hanya sampai situ. Nah, yang paling berperan besar ini angkatan darat. Legitimasi, jadi pengakuannya adalah pengakuan politik. Nah, kita cari dengan dasar atau basis DPS masing-masing. Pun Bapak DPS ya, daftar pemilih sementara. Nah, itu mulai dipitati satu persatu. Besok kampanye kainin baik adres. Oh, Pak A ini ke sana, Pak B mungkin ngambang, Pak C mendukung EA. Itu harus semakin jelas karena memang kita mencari pemilih. Untuk melakukan kampanye door to door, kemarin Pak Mario yang hadir di pembekalan Jurkam. Karena kita itu kampanye itu mengajak mencoblos. Jadi cara-caranya harus cara-cara yang simpatik, menyenangkan. Sudah dibekali mungkin oleh Pak Mario dengan istilah mulai dari awal, bertiga, berempat, berdua, boleh. Berdasarkan DPS yang ada dengan soal satu persatu untuk setiap kakak, karena pemilih kan mungkin satu kakak berapa orang kan ngumpul di situ, jadi perkembangan kakak. Dalam melakukan kampanye door to door dengan mewakili paslon, jadi seolah-olah bertindak sebagai Bu Eti dan Pak Agus. Jadi tampilannya nyenengke, terutama ibu-ibu mungkin kan sini ya nganggo dandan titik. Kan ning lipstiknya ampun metret iki. Dengan nyepret. Oke. Pakai masker gitu. Ya, yang pertama jenengan mesti kula nuwun sampaikan yang dodok itu selamat pagi, assalamualaikum, kula nuwun dan sebagainya. Ada standar-standarnya. Setelah itu jenengan memperkenalkan diri. Saya Bu Ani Buningsih Yati, rekam dari pasangan nomor 1 Bu Eti dan Pak Agus. Nah, sampaikan salam dari Bu Eti dan Pak Agus. Misalnya dengan yang ditemui misalnya namanya Pak Bambang, misalnya kan itu nih
Pak Bambang, dengan mendapat salam dari Bu Eti dan Pak Agus. Tidak lupa juga mendoakan agar ya keluarga Pak Bambang selalu berikan berkah dan seperti itu untuk membuka. Step berikutnya dengan mesti menanyakan, memberikan gambaran akan mencoblos siapa yang akan dicoblos pada pilkada 9 Desember 2020. Jadi memang pertanyaannya seperti itu. Oke, jawaban yang pertama sudah menyatakan mendukung EA. Nah, kalau dengan ketemu tipe pemilih seperti itu, ajak untuk menjadi relawan. Ya, kita bareng-bareng, yuk bergerak solid memenangkan EA karena wis EA. Mungkin jenang akan ketemu kelompok yang kedua, istilahnya masa mengambang. Masa mengambang. Biasanya kira-kira jawabannya seperti ini. 15 nopo Pak Bu itu. Ayo gampang lah wi. Ya tapi dipikir bisa iki. Berapa jangan wi kon buwe wae lah Pak Yar manu sapa lah. Itu namanya masa mengambang. Ini belum menentukan pilihan. Apa yang harus dilakukan seorang jurkam door to door ketika berhadapan dengan pemilih seperti itu? Dengan saya beri leaflet nih kok brosur. Karena kami itu ibarat jualan, Pak. Sales dengan jualan. Nah kalau ini yang jual orang, hasilnya dicoblos. Kalau barang itu duit, kan itu ya kayak marketing, jadi nyenengke. Kayak sales rokok itu lah. Ya wis kok ini, mau belanja, memang menarik kan. Gede-gede melakukan ini. Apa? Dan memang sales itu seperti itu, menarik. Jelaskan siapa Bu Eti dan siapa Pak Agus, karena produknya itu. Dan dengan jualan piring misalnya, ya harus ngerti persis piring itu terbuat dari apa, diproses bagaimana, cara mewarnanya bagaimana. Dan seorang jurkam yang bagus, seorang sales yang bagus, mengono kelemahan ini bisa nutup. Untuk jualan piring itu pinter-pinter omong. Kadang-kadang piringnya ini cetakane rada garis. Rada kok garisnya berat lah. Tapi kadang pinter sing dodolan, Pak niku sing dipatos ini malah sing berat ngeten iki. Kan kelompok untuk koleksi ya. Niku jenenge wong pinter betul. Nah, kita jurkam EA tentu dalam konteks yang berbeda, yaitu dengan bahasa yang berbeda, dan akan melakukan itu. Setelah dengan menjelaskan Bu Eti Pak Agus, sekitar ada di brosur, kemudian yang ono sing takon, itu masalah misi dan program-program unggulannya. Itu disampaikan. Harapannya mereka tarik. Harapannya mereka tarik. Nah, kalau ada kegiatan pemerintah yang dilaksanakan sekarang dan bisa dilihat, tolong itu ditunjukkan sekaligus. Bilo jalannya tadi, apa? Misalkan bangun, misalnya kelambutan sakit loh. Telepon ulang mati. Apa? Tunai nggih, kelambutan langsung sakit loh. Mengapa itu saya tekankan bahwa pasangannya ini kan kelanjutan dari aspek pemerintahan. Bu Eti 10 tahun mendampingi Pak Wardoyo, banyak bergerak juga keluar. Saya lama berkarya di pemerintahan, seluruhnya 8,5 tahun terakhir sebagai sekretaris daerah. Sekretaris daerah itu ibaratnya koyo nang rumah tangga koyo ibu niku lho Bu. Kula bagian masak. Pak Wardoyo yang tampil kan ngoten nggih. Bagian masak. Jadi saya tahu persis pemerintahan ini harus dilanjutkan. Bagaimana cara mengelola pemerintahan 8,5 tahun saya paham betul. Nah, outputnya enak pemerintahan tukang masak apa? Ya jalan tadi halus, pendidikan gratis, RTL mlaku, itu masakan-masakan dari Pak Wardoyo dan saya sebagai bagian dari Pak Wardoyo. Jadi itu yang saya lakukan. Ini orang masalah tidak usah ragu masalah kemampuan dari calon, itu penting. Jangan dikasihkan meyakinkan orang. Kemudian kelompok yang ketiga, ini rada angel sithik. Dengan ketemu dengan pemilih yang sudah menyatakan mendukung sana. Karena prinsipnya setiap pemilih didatangi. Jadi lah dipilih-pilih, tapi memang ditekani kabeh. Yang pasti kan mungkin dipilih. Ini memang didatangi. Bagaimana sikapnya dengan kalau pun menyatakan mereka? Nah, dengan rahasianya udah nganti musuh. Tidak boleh musuh. Nah, jadi kan memang gambaran, diberikan gambaran.
peluang menang. Pasangan Eti Agus ini didukung oleh Partai PDI, Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Itu jumlah pemilih atau suara yang diperoleh pada pileg kemarin itu 62%. Nah, biasanya 33%. Artinya apa? Peluang menang sangat tinggi, Orang ngoyo-woro. Kalau kita lihat kursi di DPR Sebajo itu 45 kursinya. EA ini 27, kemudian di pihak sana 18. Jadi peluang menang sangat tinggi. Ajak kelompok sana yang dengan datangi untuk berbalik arah. Kira-kira jagomu kalah. Karena itu kayak gitu kan. Tapi ini menang. Jangan kita motor, karena ini tanpa mendahului yang kuasa. Itu perhitungan analisa politik, analisa kekuatan yang kemukakan. Nek jenengan melu insyaallah lingkungannya saya apik. Lingkungan sekitar jenengan ini mulai dari jalan, jembatan, lapangan dan seterusnya. Ini memudahkan jenengan ngendikan kali pemilih. Bapak Ibu sekalian, ngukur keberhasilan pemerintahan selain yang kita lihat ini ada yang namanya jangka panjang nih, hasil jangka panjang. Kalau diwarai kali Pak Agus Menteri jenenge outcome, outcome itu 5 tahun, 10 tahun itu bisa dilihat. Kemarin pada saat debat saya sudah mengatakan angka harapan hidup di Kabupaten Sebajo ini 77,4 tahun. Artinya apa? Bayi lahiran Sebajo itu mempunyai peluang harapan hidup sampai dengan 77 tahun. Itu ukuran-ukuran standar internasional. Omongan pulau itu data BPS. Meskipun mereka mengatakan retorika atau orang itu data dari BPS. Dan ukuran ini ukuran-ukuran yang banyak diakui secara internasional, nasional, sekarang ukur pemerintahan itu. Kenapa mengumurnya jadi ukuran? Iya ini, karena ini harus dibangun dengan mahal, prosesnya panjang. Supaya murid dawa ini ngomong apa? Sejak dalam kandungan diperiksa kesehatan nih, diberikan makanan tambahan supaya tidak kurang gizi dan seterusnya. Baru lahir diperiksa posyandu, cek berat badan, tinggi badan, diberikan imunisasi terus nanti so sekolah, nanti so boleh gawean, akhirnya bisa makan. Ada harapan terhadap masa depan. Ini yang membuat kita itu panjang umur. Jadi kira-kira waktu itu mana nonton itu biasanya umurnya pendek karena kesel rasanya. Nah, karena kesesarannya terhadap masa depan tidak terjadi. Jadi datanya data agregat. Data agregat itu data yang dikumpulkan. Karena kono nontonnya kasus, ora cocok, karena ora iso dibandingke ngoten niku. Bener nggih? Nek kula ngomong, nggih misale pendapatan per kapita di Kabupaten Sukoharjo itu 12 juta. 11, sekian. Nek jenengan mang takok, mesti ketemune ana sing luwih, ana sing kurang. Namanya angka rata-rata. Bener nggih? Angka rata-rata itu data umum diolah. Nah, mereka kan ketemunya posisi siji ngono. Ya belum tahu ngelola pemerintahan, mohon dipahami ya. Yang kita kelola itu public policy, jadi masyarakat, bukan orang per orang kalau takon, tapi data-data untuk merumuskan sebuah kebijakan pemerintah. Jadi ini ngoten itu cara nih berpikir. Pun jenengan pun menggalang, ceritanya ngoten nggih, balik cerita mau. Jenengan pun galang. Karena pada tanggal 9 Desember apa yang harus dilakukan? 9 Desember. Pertempuran sesungguhnya menang kalah itu ada di TPS. Yang perlu diingat ada di TPS. Kelurahan ini mengkumpulannya TPS, kecamatan kumpulannya kelurahan, kabupaten kumpulannya kecamatan dan seterusnya. Kemenangan itu diraih di mana? Di TPS masing-masing. Ini sangat menentukan. Mau jenengan pun
kampanye door to door, kesel dan sebagainya. Pada saat 9 Desember ora diupaini eman-eman. Jenengan harus yakin punya daftar mana pemilih-pemilih yang sepuh, yang memerlukan mungkin dijemput karo kader-kader sing militan ngono. Wah iki Mbak Diem, Mbak Jimin ora di petok ora tindak, ora ono sing ndereke. Itu rata-rata yang sepuh seperti itu. Mungkin yang gaya murah pati ono bulan akeh. Ono omahe apik-apik sing ngono mbake karo putune niku lho. Putune kula sedang nonton yang mesake kurang gizi tadi ya, kurang gizi kan pati kembang-kembang niku to ya. Ora ini apa kulite rada berkerok sithik nonton pati kembang-kembang niku ciri-ciri kurang gizi stunting. Nah, kalau itu guru rada marah terus masuk parah kan itu ini sudah diberi apa? Karena orang kopen baik. Nah, jenengan mencari pemilih yang sudah sepuh, usia lanjut atau berkebutuhan khusus. Nah, ini dijemput. Setelah itu pendukung EA pastikan datang di TPS. Ya, pastikan datang di TPS. Jadi ojo wah wis undangan, mungkin gimana Pak? Ya nek teko kan ngoten pastikan datang di TPS. Caranya bagaimana? Ampir-ampiran basa Jawane. Silakan jenengan iki omahe kan jejer-jejer nggih. Tinggal diampiri satu persatu gitu. Yo yo nggo lek nggih. Dene iki sepindah nek judi tak judi. Yo iki bareng-bareng 4, 5, 6 orang, 7, 8, 9, 10 orang misalnya ngoten niku. Sambil jalan boleh. Sebaiknya datang berkelompok. Maksudnya apa? Satu memastikan kehadiran, yang dua mengamankan dukungan, mengamankan suara. Tahun bilang kesel, suaranya di Bondoto nanti aman. Iman-iman banget. Jadi pastikan pendukungnya datang ke TPS. Ya mungkin ono gangguan-gangguan di jalan, nonton nggih. Pengaruh-pengaruh. Ya datangnya perlu 1, 2, 3. Berbondong-bondong. Orang kumpul bareng nek iso ya apik, ora ya berapa. 0271 123. Karo mlaku golek kanca renang. Ora diorganisir.